siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Silakan duduk. Iya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fadila sebagai konsultan gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Safira Oh, Mbak Safira. Oke. Mbak Safira dari mana? dari rumah. Oh, dari rumah. Rumahnya di mana kalau boleh tahu? Di itu mana? Peninggiran Ciledug. Oh, dekat rumah saya itu ya. Emang rumahnya di mana? Rumah saya di ini, Kunciran. Oh, ya lumayan ya, Mbak. Iya, oke. Kalau boleh tahu, Mbak kesini atas rujukan dokter atau kemauan sendiri, Mbak? Rujukan dokter. Oh, boleh saya lihat rujukannya? Oke. Saya cek dulu ya. Konfirmasi kembali ya, Mbak. Apakah benar atas nama Safira Khairunisa, usia 28 tahun dan pekerjaan sebagai pegawai kantoran? Iya benar, Mbak. Oke, baik. Jika Mbak bersedia, kita akan melakukan konseling selama kurang lebih 30 menit dengan tujuan mengubah perilaku disertai dengan pola makan. Jadi nanti saya akan melakukan konseling diawali dengan menanyakan data pribadi Mbak, selanjutnya pola aktivitas sehari-hari dan pola makan Mbak. Kemudian menetapkan diagnosa yang dialami, serta mendiskusikan anjuran diet yang akan Mbak jalani melalui pemeriksaan leaflet. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya baca di. Baik, Mbak Safira, saya izin memulai ya. Jadi, berdasarkan hasil data rujukan, berat badan Mbak Safira itu 49 kg dan tinggi badan Mbak 160 cm. Kalau boleh saya tahu, pengukuran ini dilakukan kapan ya? Sekitar 1 minggu yang lalu, Mbak. Oke, baik Mbak Safira. Sekarang kita akan melakukan pengukuran ulang ya, dimulai dari berat badan dan tinggi badan. Untuk berat badan, silakan letakkan barang yang memberatkan seperti jam tangan dan tas atau lainnya di meja sebelah sini ya, Mbak. Nggak bawa apa-apa sih, Mbak. Oh, iya, Langsung iya. aja jadi. Langsung ke situ aja ya, Mbak. Oke, baik. Pandangan lurus ke depan, Mbak. Oke, untuk tinggi badan sebelah sini ya, Mbak. Untuk pandangan, silakan lurus ke depan dan kakinya dirapatkan. Oke, saya catat dulu ya. Oke, silakan duduk kembali, Mbak. Oke, berdasarkan hasil pengukuran, data yang didapat sesuai dengan data sebelumnya ya, Mbak. Dan setelah saya hitung, IMT Mbak itu 19,1 dan ini termasuk kategori normal. Dan berat badan ideal Mbak itu seharusnya 54 kg. Saya ingin bertanya, apakah dalam sebulan terakhir ini Mbak mengalami penurunan berat badan? Kayaknya sih iya, Mbak, ngalamin turun berat badan yang lumayan sih. Oh, kira-kira berapa tuh, Mbak? 3 kilo. 3 kilo dalam sebulan terakhir ini? Iya. Oh, begitu. Cukup signifikan ya penurunannya. Jadi waktu itu 54 kg jadi ke 49. Seperti itu ya, Mbak. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, Mbak biasanya ngapain aja? Kalau pagi sih sebelum berangkat kerja ya paling masak gitu kan. Terus kalau untuk bersih-bersih rumah itu paling nyapu paginya. Tapi kalau untuk tempel dan segala macam paling sepulang kerja atau enggak weekend. Oh, begitu ya. Oke. Kalau untuk kegiatan aktivitas lainnya itu seperti olahraga, biasanya Mbak melakukan apa saja dan berapa lama? Untuk olahraga kayak jogging gitu ya, Mbak? Ya. Itu jarang sih, paling sebulan bisa kehitung ya. 2 kali mungkin, itu juga nggak lama-lama banget sih, sekitar 15 menit doang. Oh, 15 menit. Oh, bagus sekali ya, Mbak. Masih bisa menyempatkan untuk berolahraga. Baik, Mbak. Sekarang saya akan menanyakan makanan apa saja yang biasa Mbak konsumsi selama sebulan terakhir ini. Dan untuk frekuensi dan jumlahnya itu saya akan tanyakan juga ya, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Oke, saya mulai ya, Mbak. Ya. Untuk makanan pokoknya biasanya Mbak mengkonsumsi apa saja dalam sebulan terakhir ini? Makanan pokok tuh yang kayak nasi gitu ya. Iya, betul sekali, Mbak. Nasinya kan sehari 2-3 kali. Terus biasanya kalau lagi pengen mie seminggu 1 kali, sama ini roti dan kentang sih biasanya ya sekitaran 3-4 kali. Oke. Kalau untuk lauk nabatinya Mbak, biasanya Mbak konsumsi apa saja? Nabati ya. Tahu sama tempe aja sih, Mbak. Tahu tempe aja ya. Untuk frekuensinya berapa tuh, Mbak?
3 sampai 4 kali seminggu. Oh, 3 sampai 4 kali seminggu ya. Oke, kalau untuk lauk hewaninya biasanya Mbak konsumsi apa saja? Lauk hewani itu ayam, telur, sama daging. Untuk ayam dan telurnya itu sekitar 4 kali dalam seminggu. Terus dagingnya sekitar 2 kali per minggu sih, Mbak. 2 kali per minggu ya. Oke, kalau untuk sayur Mbak, biasanya Mbak konsumsi apa saja? Kalau sayur saya jarang sih, paling yang saya makan tuh bayam sama toge. Oh, bayam sama toge aja ya. Untuk frekuensinya seberapa sering Mbak? 2 kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu. Oke. Kalau untuk buah Mbak, biasanya Mbak konsumsi buah apa saja? Buah kemarin ya, sebulan terakhir kemarin itu jambu sama alpukat sih, Mbak, itu juga di jus. Oh, jambu sama alpukat, Iya. tapi di jus ya. Untuk frekuensinya seberapa sering? 3 kali per minggu. 3 kali per minggu. Oke, lalu apakah Mbak Hafira sering mengkonsumsi susu? Lumayan sering sih, Mbak. Kalau untuk susu saya minumnya itu yang kotakan gitu. Oh, yang kotakan ya. Itu 2 kali sehari. 2 kali sehari, oke. Kalau untuk makanan ringan, apakah Mbak sering mengkonsumsi juga? Biskuit. Oh, biskuit. Untuk frekuensinya seberapa sering Mbak? 1 kali sehari. Biskuit 1 kali sehari. Untuk minuman manis biasanya Mbak konsumsi apa saja? Minuman manis ya, kopi sama teh sih itu wajib ya, Mbak, kalau buat saya. Jadi kayak sehari harus ada kopi sama teh 1 kali sehari. Sama ini sih Pocari, terus Fanta. Oke. Itu 1 kali sehari juga? Iya. Oke, baik Mbak. Selanjutnya saya akan menanyakan makanan yang Mbak konsumsi selama 24 jam terakhir ini ya Mbak. Dari Mbak bangun tidur sampai Mbak mau tidur lagi. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia, Mbak. Oke, dimulai saja ya Mbak. Iya. Jadi ini kemarin ya. Kemarin itu sekitar jam 5:30 saya bangun tuh. Terus saya nggak lama dari itu saya makan roti sama minum kopi. Terus jam 10 saya makan biskuit. Terus saya makan siangnya itu pakai nasi, dendeng balado, tumis tahu toge, minumnya es teh manis. Nggak lama dari itu juga saya minum Fanta. Nah, terus waktu pas sore saya nyemil roti bakar keju. Nah, itu saya minumnya Pocari Sweat. Terus pas malamnya saya makan mie goreng sama telur ceplok, minumnya putih. Oke, saya ulangi kembali ya Mbak. Di pagi hari jam 5:30 Mbak sarapan roti sama kopi. Habis itu sekitar jam 10 Mbak makan biskuit. Selanjutnya untuk makan siangnya Mbak makan nasi sama dendeng balado dan tumis tahu toge dan minumnya itu es teh manis. Habis itu Mbak minum Fanta juga. Iya. Untuk sorenya Mbak nyemil roti bakar keju dan minumnya itu Pocari Sweat. Setelah itu di malam hari Mbak makan mie goreng pakai telur ceplok ya Mbak. Apakah ada yang belum tercatat Mbak? Malamnya air putih sih, sama air putih. Oh, sama air putih aja ya. Oke, baik Mbak. Saat sarapan pagi Mbak mengkonsumsi roti, untuk rotinya berapa slice ya Mbak? Bisa dilihat di sini untuk estimasinya. 2 slice sih, Mbak, yang ini nih. Oke, ini ya. Iya. Oke. Kalau untuk kopinya Mbak berapa gelas? Bisa dilihat di sini. 1 cangkir gitu. Cangkir yang ini. Oh, yang mug ya? Iya. 1 gelas mug ya. Oke. Kalau untuk tadi apa Mbak? Biskuit ya? Biskuit Jam 10 untuk biskuitnya berapa keping Mbak? 2 keping. 2 keping Daun aja. gitu. Kalau untuk makan siangnya Mbak, untuk nasinya seberapa banyak Mbak? Nasi kalau nggak salah Bisa sih 2 dilihat. centong. Saya lihat di sini Mbak. Untuk centongnya yang ini nih, yang B. Oh, yang B ya. Kalau untuk dagingnya Mbak, oke Mbak. Kalau untuk dagingnya seberapa banyak Mbak? 1 potong aja. 1 potong aja ya. Untuk ukurannya seberapa Mbak? Ukuran sedang. Oh, sedang. Oke. Kalau untuk tumis tahunya, tahu togenya itu seberapa banyak? 1 piring kah atau berapa?
Bisa dilihat di sini piringnya. Kira-kira seberapa? Ini ya. Satu piring atau setengah piring? Setengah. Setengah piring ya. Iya. Oke, kalau untuk es teh manisnya Mbak, Mbak pakai gelas yang mana Mbak? Bisa dilihat di sini. Ya. Ini. Oh, yang ini ya. Iya. Sama kayak yang tadi pagi ya? Oke. Kalau untuk Fantanya Mbak, Mbak minum seberapa banyak? Satu botol. Oh, satu botol. Satu botol yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Yang kecil ya. Kalau untuk rotinya Mbak, roti bakar kejunya, rotinya seberapa banyak Mbak? Bisa dilihat di sini ukurannya. Ini sih gede 2 slice gitu. Oh, ini ya, 2 slice. 2 slice. Kalau untuk kejunya banyak atau enggak ya Mbak? Sedang sih. Oh, sudah. Kalau untuk Pocari-Sweatnya seberapa banyak Mbak? Satu botol biasa. Oke Mbak. Kalau untuk mie-nya seberapa banyak Mbak? Satu bungkus mie instan. Oh, satu bungkus mie instannya. Untuk telurnya telur ceplok? Iya, telur ceplok itu satu butir. Satu butir aja ya. Oke. Oke, sudah saya catat ya Mbak. Kalau boleh saya tahu, apakah ada makanan yang Mbak hindari atau tidak diperbolehkan menurut kepercayaan yang dianut oleh Mbak? Karena saya beragama Islam, jadi saya nggak boleh makan daging babi atau daging anjing, terus minum alkohol gitu deh. Oke, kalau gitu. Lalu, apakah Mbak memiliki riwayat alergi terhadap makanan tertentu? Alhamdulillah nggak ada Mbak. Alhamdulillah ya Mbak. Kalau begitu, sekarang saya akan menghitung total asupan yang Mbak makan kemarin. Sembari menghitung, Mbak bisa membaca leaflet mengenai diet penyakit hipertensi. Baik Mbak, kalau gitu nih saya baca dulu ya. Oke. Oke Mbak, berdasarkan hasil perhitungan, masalah gizi yang Mbak alami adalah yang pertama, kurangnya asupan berkaitan dengan penurunan nafsu makan disebabkan oleh faktor fisiologis, yaitu lemas, sakit kepala, nyeri dada, sesak nafas, dan jantung berdebar-debar. Ditandai dengan pencapaian asupan kebutuhan energi yaitu sebesar 61,9%, protein sebesar 53,5%, dan untuk karbohidratnya 56,4% ya Mbak. Kemudian perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan kebiasaan makan Mbak, yaitu yang tinggi natrium Mbak, ditandai dengan kadar natrium sebesar 180 mmol per liter. Seperti itu Mbak. Lalu saya harus gimana ya Mbak kalau udah kayak gitu? Jadi seperti ini Mbak, berdasarkan diagnosa yang telah ditetapkan, saya telah menyusun intervensi yang akan saya berikan kepada Mbak, yaitu jenis diet rendah garam 2, dan syarat dan prinsipnya harus memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat Mbak. Kemudian diusahakan untuk menghindari atau mengurangi makanan yang tinggi natrium, seperti makanan yang dioleskan dengan garam, makanan kaleng atau kemasan, seperti itu Mbak. Lalu sebelum saya mengisi leaflet daftar diet, saya ingin bertanya, apakah Mbak siap untuk melakukan perubahan perilaku yang dimulai dari pola makan Mbak? Iya, insya Allah saya siap Mbak. Oke baik, sekarang kita isi daftar dietnya ya. Dimulai dari identitas dan selanjutnya setelah saya hitung kebutuhan asupan sehari Mbak, yaitu diberikan jenis diet rendah garam 2 dengan energi sebesar 1074,5 kilokalori, protein sebesar 77,7 gram, lemak sebesar 57,6 gram, dan karbohidrat 311,1 gram ya Mbak. Seperti itu Mbak. Iya baik Mbak. Lalu saya harus bagaimana ya Mbak? Sebenarnya sih prinsipnya sama saja ya Mbak. Mbak bisa makan makanan apa saja dengan memodifikasi pemberian garam dalam masakan yang lebih sedikit dari biasanya, dan menghindari atau mengurangi makanan yang mengandung natrium tinggi, seperti contohnya itu untuk lauk hewaninya, dendeng balado bisa diganti dengan pepes ikan, dan untuk tumis tahu toge bisa diubah dengan dalam pemberian garamnya yang lebih sedikit dari biasanya.
Misalnya, yang tadinya 1 sendok teh menjadi setengah sendok teh, seperti itu ya Mbak. Jadi hanya dikurangin garamnya saja ya, Mbak? Ya betul Mbak, jadi diet ini kan rendah garam ya. Nah, untuk contoh dari sumber makanan pokok, rendah garam itu seperti beras, singkong, kentang. Lalu untuk sumber hewaninya itu seperti daging dan ikan, serta telur yang tidak diawetkan dengan garam dapur Mbak. Dan untuk semua jenis sayuran dan buah-buahan segar sangat dianjurkan Mbak. Serta hindari makanan kaleng cepat saji seperti kornet dan sarden. Kira-kira dalam menjalani diet ini apakah Mbak ada hambatan Mbak? Kayaknya sih nggak ada ya Mbak kalau untuk kayak gitu mah. Oh, alhamdulillah seperti itu ya. Kalau begitu, apakah saya boleh meminta Mbak untuk menjelaskan kembali apa yang telah kita diskusikan sebelumnya? Ya, jadi kan di sini saya kan hipertensi gitu ya Mbak. Jadi saya harus mengurangi asupan garam selama sehari atau 2 hari ke depan deh pokoknya. Saya harus mengurangi garam yang saya konsumsi dan saya harus menghindari makan makanan kaleng karena itu tinggi garam. Iya, benar Mbak Vira. Semoga diet yang saya berikan dapat dijalankan dengan baik ya Mbak. Untuk memantau apakah diet yang dijalani berhasil, diharapkan Mbak dapat melakukan kunjungan kembali ke sini 2 minggu ke depan ya Mbak. Ini data konseling yang telah kita lakukan, telah saya catat di catatan medik. Dan ini lihat mengenai anjuran diet makanan untuk penderita hipertensi ya Mbak. Iya, ini saya bawa pulang nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ya semoga sih saya udah bisa sehat lagi ya. Iya, amin. Nanti Semangat saya, ya Mbak. ya nanti saya 2 minggu lagi insya Allah kesini lagi. Iya, terima kasih. Ya Selamat selamat ya siang. Mbak. Selamat Iya. siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.